Ya, soal selanjutnya. Seorang peneliti menemukan bahwa massa 1 mol molekul XY itu sebesar 76 gram. Oke, ini ada molekul baru nih, nggak diketahui nih ya. Masanya berapa? 76 gram untuk 1 molnya. Ya, aku harap kebayang ya. Jadi 1 mol ini dapatnya 76 gram. Jika terdapat 1,204 kali 10 pangkat 24 molekul XY, ada sekian nih ya jumlahnya. Tentukan massa molar serta total massa XY untuk sejumlah molekul tersebut. Oke, yang pertama dia tanyain apanya? Sorry, ini kok jadi putih sih. Massa molarnya sama massa XY untuk molekul, sejumlah molekul itu. Segini nih. Ini massanya berapa sih? Gitu. Oke, kita coba satu-satu ya. Dari massa molarnya dulu. Nah, masih ingat gak teman-teman? Apa sih pengertian massa molar itu? Nah, jadi massa molar itu adalah massa 1 mol dari sebuah partikel, teman-teman. Jadi kalau misalnya partikel tersebut sebanyak 1 mol, ya, terus kita ketahui nih massanya berapa pas dia 1 mol itu. Nah, itulah massa molarnya. Yang mana itu menjadi kasus di soal ini. Jadi lihat, si XY-nya kan ada 1 mol nih, dan massanya sebanyak 76 gram. Ya udah, berarti massa molar dari XY itu pasti sebanyak 76 gram per mol, ya. Gitu teman-teman. Gampang ya? Oke. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan bagian yang kedua. Nah, massa X ya untuk molekul yang sebanyak ini, gitu. Nah, gimana sih cara ini Kak, cari massanya ini? Ingat ya, rumus konversi mol ke massa, teman-teman. Ingat bahwa mol itu sama dengan gram per massa molarnya kan ya. Nah, yang kita cari dalam hal ini kan gramnya nih. Coba ya, kalau mau dapat gram gimana sih? Ya udah tinggal dipindahin ruas aja kan. Jadi gram itu sama dengan jumlah molnya dikali massa molar. Kayak gini kan. Nah, inilah rumus yang mau kita pakai. Massa molarnya udah ketemu belum tadi? Udah ya, yang ini nih. Nah, tinggal molnya aja. Ini ada berapa mol nih dianya. Nah, gimana cara mencari molnya, Kak? Nah, balik lagi ke soal level 1 tadi. Kita ubah jumlah partikel yang masih literal ini ya, yang masih dihitung satu-satu, ke mol, teman-teman, gitu. Ya. Jadi ingat, mol itu kan sama dengan jumlah partikel dibagi bilangan Avogadro. Nah, dalam hal ini kan kita mau cari molnya X ya. Jadi, jumlah mol XY untuk jumlah molekul segini, ya, itu sama dengan, ya, aku langsung masukin ya, 1,204 kali 10 pangkat 24 dibagi bilangan Avogadro-nya. Ya. Nah, ini kalau kita hitung, ini 12,04 kali 10 pangkat 23 ya, kalau kita sederhanain. Nah, 10 pangkat 23-nya kita coret, tersisa 12,04 dibagi 6,02. Dapatnya berapa tuh, teman-teman? 2 mol. Nah, udah ketemu nih jumlah molnya. Habis itu gimana, Kak? Ya udah, ini mah tinggal disubstitusi aja ya. Jadi, jumlah massanya sama dengan 2 mol dikali massa molarnya tadi berapa? 76 gram per mol. Udah. Hajar, tinggal 2 kali 76 ya. Berapa tuh? 152 gram. Gitu, teman-teman. Oke, soal selanjutnya. Apabila 3 mol glukosa ternyata bermassa 540 gram, maka massa molar glukosa adalah titik-titik. Oke. Jadi diketahui 3 mol glukosa itu ada sebanyak berapa nih? 540 gram gitu ya. Berarti kalau dia tanyainnya massa molar, ini cara kerjanya gimana nih? Ingat, balik lagi definisi massa molar ya. Massa molar tadi adalah berapa jumlah massa sebuah molekul atau atom ya gitu ya. Kalau misalnya mereka ada sebanyak 1 mol gitu. Nah, di sini dalam 3 mol nih, massanya 540. Berarti dalam 1 mol massanya berapa?
Ya udah tinggal dibagi 3 aja kedua ruas kan. Gampang ini mah, ya. Nggak usah dibuat ribet. Nah, dibagi 3. Jadi kita peroleh, ya udah di kiri kan kebagi 3 tuh. Jadi kan tinggal 1 mol. Nah, sedangkan di sebelah kanan berarti 540 dibagi 3. Dapat berapa tuh teman-teman? Jadi 1 mol C6H12O6 itu sama dengan 180. Ya ini tadi dalam gram. Nah, berarti massa molar glukosa berapa? Ya udah, massa molar glukosanya ada sebanyak 180 gram di setiap molnya. Gitu aja sih guys. Gampang ya. Ya, soal terakhir. Diketahui massa atom karbon 12 sebesar 1,993 kali 10 pangkat 23 gram. Jika massa gas nitrogen sebesar 4,652 kali 10 pangkat 23 gram. 10 pangkat minus 23 ya. Ini tadi kok 23 sih, gede banget dong massanya. Tentukanlah massa atom relatif dari nitrogennya. Gitu. Oke. Yang ditanyain apa nih? Massa atom relatifnya. Masih ingat simbol massa atom relatif? AR ya. Gitu. Ingat aja. Satu lagi kawannya kan MR ya. MR ini menyatakan massa molekul relatif. Sedangkan kalau AR menyatakan massa atom relatif. Gitu teman-teman. Nah, untuk mencari AR ya sama MR, intinya massa relatif lah. Ingat ya, pokoknya selalu massa relatif itu sama dengan massa si partikel tersebut. Ya, kalau misalnya ada pokoknya massa partikelnya lah yang ditanyain ya. Jadi massa partikel dibagi 1/12 kali massa satu atom karbon 12. Gitu. Rumusnya kayak gini teman-teman. Ini sebenarnya soal-soal yang gak menarik sih, kayak boring banget ketemu soal-soal kayak gini. 1 udah angkanya ribet, 2 rumusnya ribet gitu kan. Cuman ya gimana ya, soal-soalnya bakal muncul teman-teman. Jadi kalian mau gak mau kerjain. Nah untuk kerjainnya jadinya, nah ini tinggal kita masukin nih beberapa nilainya ya. Cuman yang perlu kalian perhatiin, di sini dia ngomongnya massa N2 itu sebesar segini. Ini itu bukan massa dari N-nya teman-teman. Tapi ini adalah massa N2 ya. Sedangkan yang ditanyain apa? AR dari nitrogennya. Massa relatif dari nitrogennya teman-teman. Jadi AR dari N. Kalau kalian masukinnya massa yang ini, itu kalian bakal dapat MR jadinya. MR dari N2. Kenapa jadi MR kak? Ya karena N2 kan adalah molekul. Sedangkan yang ditanyain adalah atom. Atom tuh selalu single dia, selalu tunggal. Dia gak bakal bareng-bareng yang lain. Gitu. Jadi, untuk mendapatkan ARN, ya kalian harus cari dulu nih massa partikel dari si nitrogen itu sendiri. Massa partikel nitrogen itu bisa kita bagi 2 nih dari massa N2 ya. Kenapa bisa dibagi 2 kak? Ya karena lihat, dalam satu N2 ada sebanyak 2 nitrogen. Lihat. Nah, jadi subskripnya di bawah kan 2 ya. Jadi pasti ada 2 nitrogen di dalam. Gitu. Istilah lainnya valensi teman-teman. Nah, jadi kalian lihat angka di bawah ini nih. Kalau mau tahu jumlah atom tertentu di dalamnya ada berapa. Ya, aku ingetin lagi. Massa N itu sama dengan 1/2 massa N2 gitu kan. Nah, ya udah massa N berarti berapa teman-teman? Setengah dari 4,652. Nah, ini kita coba sederhanain. Jadi dapat 2,326 kali 10 pangkat minus 23. Ya, inilah massa nitrogennya. Ini dalam gram ya. Nah, udah kita tinggal substitusi deh angka ini ke dalam rumusnya. Nah, ingat rumus massa relatif ya. Itu sama dengan massa partikelnya
Massa partikelnya kan tadi 2,3 ya. Jadi 2,326 kali 10 pangkat minus 23 gram dibagi dengan 1/12 kali massa karbon 12. Massa karbon 12-nya adalah 1,993 kali 10 pangkat minus 23 gram. Ini kalian coret ya. Nah, ini udah malas nih kita ngeliatnya. Udah tinggal angka-angka yang ribet. Nah, di sini aku izin pakai kalkulator bentar. Nah, itu tadi kalau kalian hitung ya dalam kalkulator nanti dapat penyebutnya 0,166. Nah, ini kalau kalian hitung lagi nanti bakal dapat sekitar 14,005 satuan massa atom ya. Ingat, untuk massa atom relatif atau molekul relatif ya, itu selalu satuannya dalam SMA. Nah, udah. Inilah AR dari N, teman-teman. Seperti itu.